pertanyaan, bagaimana kalau misalnya kita memposting ajakan suatu kebaikan, misalnya ajakan puasa atau kita share kajian-kajian, link untuk kajian Zoom, share tausiah ya, mengirimkan buku-buku gitu. Tapi kita sendiri tidak mampu untuk mengikutinya. Jadi memberikan share tapi kita belum tentu bisa mengamalkannya. Kita berikan buku, ada link buku tetapi kita belum tentu sanggup untuk memahami semua buku itu. Juga termasuk link. Nah, kadang mengirimkan sehari 4-5 link, tapi sebenarnya kita hanya bisa ngikutin satu kajian, yang lainnya kita tidak ikuti. Itu bagaimana? Apakah ada kesalahan, takut dianggap sebagai suatu kemunafikan? Bagaimana Pak Ustadz? Iya, tadi saya sudah sampaikan ya bahwa itu termasuk adab, ya, sesuatu yang sangat mulia pada seorang dai ketika dia berusaha menjadi pelopor dalam kebaikan. Dan dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan oleh ulama-ulama yang lainnya, itu bukan kewajiban. Itu bukan kewajiban. Kecuali pada hal-hal yang wajib. Ya, kecuali pada hal-hal yang wajib. Makanya ada ayat yang saya sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Allah sangat murka, sangat besar kemurkaan Allah ketika kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan. Ini kalau dianggap sebagai sesuatu dosa, maka harus dibawa kepada keadaan perintah kewajiban. Ya, dibawa kepada keadaan perintah kewajiban. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa nantinya di neraka ada orang yang dulu dikenal sebagai dai. Tapi subhanallah di neraka orang tersebut berada di neraka dan keadaannya sangat mengerikan. Jadi disebutkan di dalam hadis tersebut perutnya terbuka. Perutnya terbelah, kemudian ususnya berhamburan keluar. Dan ususnya tersebut akhirnya meletus-meletus. Karena mungkin panasnya neraka ya. Tapi digambarkan seperti itu. Kemudian orang-orang yang di sekitar orang ini merasa heran. Bukankah engkau yang dulu mengajak aku untuk melakukan kebaikan? Bukankah engkau yang dulu melarangku untuk melakukan kemungkaran? Maka orang yang disiksa ini dengan siksa yang mengerikan itu mengatakan, iya, aku memang dahulu memerintahkan yang ma'ruf, tapi aku tidak melakukannya. Memang aku dahulu melarang dari yang mungkar, tapi aku malah melakukannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini harus kita bawa kepada perintah kewajiban dan larangan dari keharaman. Ya, memerintahkan kepada kewajiban atau melarang melakukan yang diharamkan. Adapun memerintahkan kepada sesuatu yang dianjurkan, melarang dari sesuatu yang dimakruhkan, maka kalau dia masih meninggalkan yang disunahkan, yang dianjurkan, dan melakukan yang dimakruhkan, maka tidak ada masalah. Maksudnya tidak berdosa dia. Dia tidak berdosa. Dia berdosa ketika dia meninggalkan kewajiban, ketika dia melakukan yang diharamkan. Ya. Namun tadi sudah saya sebutkan, kalau orang ingin nasihat-nasihatnya diterima dan diamalkan oleh masyarakat dengan mudah, maka di antara caranya adalah dengan menjadi pelopor dalam kebaikan itu. Ya, bukan berarti kalau dia tidak menjadi pelopor dia berdosa, bukan berarti demikian. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Dan orang yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, walaupun dia tidak melakukannya, dan akhirnya banyak orang yang melakukan kebaikan itu, dia mendapatkan pahala. Seperti pahala orang-orang yang melakukannya. Karena sekedar mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, itu sudah kebaikan. Sekedar mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, itu sudah ada pahalanya. Pahalanya tadi, kalau orang-orang tadi melakukan apa yang dia serukan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya mereka. Ya, seperti pahala orang-orang yang melakukannya.